Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menginformasikan kenapa sih kalian saya kumpulkan di sini. Yang pertama, ini adalah latihan buat saya agar saya bisa lancar public speaking. Oke. Terus yang kedua, menurut saya ini penting. Ada hal penting yang teman-teman kayaknya perlu tahu deh. One day suatu saat ketika teman-teman sudah menghadapi dunia nyata, di mana dunia ini yang benar-benar kejam sekali, solusinya ada di sini. Yang ketiga, nanti akan saya tambahkan sedikit solusi yang jadi suplemen dari ini. Jadi saya ingin bercerita tentang Bill Gates. Ada yang tahu Bill Gates? Ada yang tahu nggak? Coba unjuk tangan yang nggak tahu Bill Gates siapa? Subhanallah. Seriously? Yes. Demi apa? Allah. Demi apapun yang ada di dunia ini. Oke. Jadi kalau kalian sering menggunakan komputer, nah komputer itu kan ada namanya prosesor kan? Apa sih OS, operating system? Nah, operating systemnya itu adalah Microsoft. Di mana Microsoft itu adalah foundernya si Bill Gates. Nah, Bill Gates ini di waktu zaman SMP, dia punya teman sohib banget di SMP. Perkenalkan, nama saya Ramdhani. Oke, tapi bukan temannya Bill Gates. Ya. Nah, ini saya lupa namanya, jadi saya harus baca. Temennya Bill Gates itu adalah, jadi judul utama dari pembahasan ini adalah keberuntungan dan resiko. Entah kenapa keberuntungan dan resiko ini kayak lu suka nggak suka, lu percaya nggak percaya, ini tuh nyata. Persis seperti gravitasi. Lu suka nggak suka, lu percaya nggak percaya, namanya apel dari atas pasti turun ke, itu hukum gravitasi. Ada namanya hukum law of traction. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, yang nggak tahu law of traction siapa? Subhanallah. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak usah bahas itu nanti di next selanjutnya, law of traction. Tapi kita bahas tentang keberuntungan dan resiko. Nah, ini adalah suatu konsep dasar yang sederhana, tapi kita nggak akan pernah bisa memahami ini. Nggak akan pernah bisa. Saya ceritakan tentang Bill Gates di umur 13 tahun, di mana dia ternyata beruntung bisa sekolah di Lakeside School, di mana sekolah tersebut yaitu menyediakan komputer. Dan waktu itu, pada saat zaman itu, di Perang Dunia Kedua itu jarang sekali sekolah yang menyediakan komputer, sehingga Bill Gates sudah beruntung sejak kecil. Lalu dia bertemu dengan teman sekelasnya, di mana teman sekelasnya ini juga punya ketertarikan besar terhadap komputer, sehingga cocok tuh berdua, Bill Gates dan Allen. Jadi mereka berdua diberikan kesempatan menjadi penanggung jawab pembuat absen waktu itu dengan menggunakan komputer. Jadi mereka udah dari kecil aja udah jadi penanggung jawab. Nah, ini saya langsung singkat aja. Kalau kita berpikir sejak Bill Gates dan si Allen ini berteman sejak kecil, otomatis kan pemikiran kita pada saat di masa besarnya mereka berdua yang akan menjadi founder dari Microsoft. Bener gak? Bener kan? Tapi ternyata kenyataan tidak seperti itu. Kenyataan itu adalah yin dan yang, hitam dan putih. Kenyataannya yang beruntung dan menjadi penemu Microsoft adalah Bill Gates. Lalu apa yang terjadi sama Allen? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke. Dia ternyata mendapatkan resiko, atau kalau kita lah bahasa Indonesia itu kita lagi apes. Si Allen dapat apesnya ternyata. Pada saat dia SMA, dia naik gunung, dan pada saat itu di Amerika banyak orang yang meninggal di gunung. Dan Allen meninggal di gunung.
Nah, di sini dijelaskan, saya udah baca dari bab 1 sampai bab 3. Saya pikir ini psikologi of money ini tentang bagaimana strategi menginvestasikan uang. Ternyata enggak. Di sini dijelaskan bahwa kita nggak perlu tahu cara dapetin duit. Kita nggak perlu harus sepintar itu. Kita nggak perlu harus memahami bagaimana investasi saham dan segala macam. Kita cukup berusaha, sisanya adalah kita berharap keberuntungan. Ternyata hasil riset ini tuh udah dicetak 71 kali kalau nggak salah. Cetakan ke 71. Jadi ini udah worth it banget, ini udah hasil riset buku ini. Dan risetnya mengatakan 80% orang kaya di dunia itu faktor utamanya bukan karena dia hebat, tapi karena dia beruntung. Dan selalu ada yang apes posisinya. Jadi ternyata begitu rencana Allah menciptakan kita. Ada Yin dan Yang, ada Hisham dan ada Hashim. Ada Risna, ada Risma. Boleh saya ceritakan sedikit tentang teman saya yang bernama Risma? Boleh nggak nih? Boleh nggak? Boleh ya. Ya ini kan kita tidak menjudge ini, mudah-mudahan ini keduanya beruntung. Amin. Oke, kita cari yang sialnya berarti. Ya itu tadi, itu dua pasangan itu nggak akan bisa dilepaskan, keberuntungan dan resiko. Ini bahasa halusnya resiko. Saya punya teman namanya Risma, dia punya kakak namanya Risna. Realita ini. Mohon maaf, saya ceritakan, saya juga nggak ngerti apakah ini kenapa, karena menurut saya dia satu dari rahim ibu, satu kan, maksudnya sama-sama dari lahir dari ibu yang sama, tapi ternyata takdirnya berbeda dong. Tapi nggak, mudah-mudahan ini nggak begitu ya, karena kan kalian nggak bersaudara, ya kan? Kalau ini bersaudara. Kisah nyata ini Pak ya? Hah? Kisah nyata ini. Kisah nyata, ini beliau tahu ya. Oh iya. Oh ya, jadi Risma itu namanya Mbak Risma, kalau saya panggil, umurnya mungkin sekarang udah 40 kali ya, 45 saya. Tapi cantik banget, orang Sunda kan. Dia itu udah nikah 2 kali, mungkin sekarang udah nikah 3 kali mungkin. Karena dia pernah katanya cerita sama saya, diramal sama guru apa, katanya dia bakal nikahnya 3 kali. Jadi dia kawin cerai, bukan meninggal. Jadi dia ada problematik dari sisi rumah tangga. Rezekinya juga carut marut, maksudnya dia harus kerja keras dulu untuk mendapatkan sesuap nasi. Beda cerita nih sama adiknya apa kakaknya, saya nggak paham nih, Risna. Risna itu punya suami ketua ponpes, pondok pesantren. Hidupnya sejahtera, anaknya soleh-solehah. Tuh, kalau Allah pengen kejadian kayak begitu. Dan itu nggak bisa kita minta. Nah, kita paling sebagai hamba hanya kita bisa berharap pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah. Mungkin kalau kita bisa sabar, ujian yang masuk ke kita itu bisa jadi nilai ibadah. Yang pertama, yang kedua bisa meningkatkan derajat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi kalau yang nggak sabar ya, mungkin akan menggerutu, dia akan terus merasa diri bahwa Allah nggak adil sama dia. Pernah ada nggak yang merasa diri bahwa Allah tuh nggak adil sama gue? Ada nggak? Di tangan tuh. Ada satu. Ada lagi nggak? Waduh. Nggak usah malu-malu, saya pun pernah merasakan begitu. Sebagai teman-teman tahu, saya pernah bangkrut bisnisnya dan carut marut lah hidup lah gitu. Nah, terus saya tambahkan dari pengalaman hidup saya belajar arti nama dari Ustadz Agus. Saya sebutkan saja Ustadz Agus. Itulah kenapa alasan saya mengganti nama menjadi Ramdhani. Karena saya konsultasi sama beliau, nama Hisham itu kurang bagus. Karena nama saya Hisham Ramdhani Amar Ma'ruf. Berat banget kan namanya, nggak sesuai sama orangnya. Gitu. Nah, akhirnya saya change nama jadi Ramdhani. Kenapa saya nggak mau panggil Dhani? Karena saya nggak mau kayak Ahmad Dhani. Jadi ya udahlah Ramdhani aja. Gitu. Nah, beliau mengatakan begini. Nama dan tanggal lahir itu ibarat kita tinggal di perumahan, tapi di bawahnya itu banjir. Nah, itu nama.
Bisa kita menghindari banjir dengan cara meninggikan rumah. Tapi mau sampai kapan? Siapa tahu nanti makin tinggi banjirnya. Caranya adalah ya pindah rumah. Itu kata Ustadz Agus. Dan tapi dia sendiri tidak mengamalkan itu. Dia masih menggunakan nama Agus, padahal namanya itu tragic ending, bahasanya itu besar. Jadi sulit terus hidup. Kalau saya nggak berani. Saya akhirnya memiliki cara untuk bagaimana sih agar saya beruntung. Yang pertama adalah tadi langkahnya ganti nama. Yang kedua, minta ridho sama orang tua, cuci kaki orang tua, mandi air kakinya buat mandi kita, minta ridhonya. Terus sekarang saya mengamalkan untuk selalu cium pipi kanan kiri ibu saya. Mungkin teman-teman pasti ada yang merasa bahwa ini orang tua nyebelin banget. Ada nggak yang pernah ngerasa kayak gitu? Tunjuk tangan. Ada kan? Nah, saya juga, jadi nggak usah takut. Saya juga pernah merasakan itu. Bapak saya nyebelin, ibu saya nyebelin. Tapi God, percaya, trust me, itu cuman ujian kok. Cuman ujian. Lu nyesel sendiri kalau durhaka sama orang tua, bener. Mau orang tua kayak gimana, itu utusan Allah buat kita. Itu perwakilan Allah. Kita nggak mungkin langsung berhadapan sama Allah, nggak mungkin. Nah, jalurnya lewat orang tua. Walaupun orang tuanya ngeselin. Nah, itu kan jadi kesabaran buat kita, buat sabar menghadapi orang tua yang ngeselin itu. Gitu. Terus sama ya tadi saya mengamalkan amalan 4 surat awalnya. Jadi zikir juga, kan baca Quran itu kan zikir kan sebenarnya kan. Itu poin dari saya, sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa mengambil hikmah dari cerita saya tersebut. Monggo sebelum saya tutup, 3 pertanyaan saya tunggu. Siapa? Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, silakan. Iya, tadi kan keberuntungan dan Resiko. ya. Nah, kemudian tadi dari cerita Bapak tuh resiko dan keberuntungan itu dekat, Bersahabatan, nempel. sahabatan. Atau bisa dibilang itu hampir-hampir dia jalan beriringan. Nah, tapi kan tadi contohnya itu adalah rekan dekat atau saudara dekat gitu. Betul, ya. contoh. Contohnya itu seperti itu. Nah, bagaimana itu kita bisa tahu kalau misalkan kita ini di posisi beruntung atau kita di posisi resikonya atau tidak beruntung. Oke, good question. Tepuk tangan dong. Mau ada lagi yang bertanya atau mau langsung saya jawab dulu? Jawab dulu. Oke. Jadi Bro Rian, kita nggak perlu tahu ada orang nggak sih selain pasangan kita yang resiko, nggak usah begitu. Karena saya sendiri aja mengalami keberuntungan dan mengalami resiko. Dimana saya pernah bilang saya bangkrut kan, rugi berapa? Iya, berapa sih? 17 miliar ruginya. Saya bolak-balik Bareskrim, teman saya di penjara, gitu. Nah terus kita nggak perlu tahu bro, tapi kita berusaha untuk menjadi orang beruntung. Dulu gue sebelum nikah tuh demen banget mengkoleksi ayat-ayat Al-Quran tentang keberuntungan, makanya sekarang dikoleksi lagi, dijadikan post-it. Nah itu gue nggak tahu gimana cara biar bisa, cuman gue ngikutin, oh ternyata untuk menjadi beruntung harus begini, untuk menjadi beruntung harus begini, kayak gitu doang sih itu. Jadi kita nggak perlu tahu siapa yang akan sial, dan kalau ternyata kita sial ya kita ubah jadi kita jadi beruntung aja. Jadi kalau saya pernah baca dalam ayat Al-Quran, ini ayat keberuntungan. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia orang-orang yang beruntung. Ada tuh di ayat berapa? Nah itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bagian dari keberuntungan gitu. Dan menurut gue si Rian udah sangat-sangat berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia soleh banget orangnya gitu.
gitu ya. Itu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ayo, Pak. Oh, ya. Pertanyaan saya cuma dikit, Pak. Apa keberuntungan tergantung nama, Pak? Jadi gini, nah ini tadi saya belum bahas tentang tanggal lahir. Tanggal lahir itu mirip seperti golongan darah. Itu nubuah, ibaratnya turunan dari orang tua kan biasanya. Nah, tanggal lahir itu memiliki karakter. Kenapa? Kita nggak usah jauh-jauh deh. Karakter orang Sumatera sama orang Jawa sama nggak? Beda. Kenapa bisa beda? Karena beda jarak, beda iklim, beda waktu. Itu. Nah, waktu mempengaruhi karakter. Gitu. Kayak misalnya saya itu 23 April 1988. Boleh dicatat kalau ada yang mau ngasih hadiah. Itu saya kalau di jus, itu jus diri, itu saya di jus 28. Bintangnya Taurus. Zodiaknya naga tanah. Nah, itu kan kenapa saya sebutin itu semua karakter kan. Taurus ada karakternya, naga tanah ada karakternya, jus diri, jus 28 ada karakternya. Jus 28 itu di salah satu suratnya ada namanya surat At-Tolak. Arti At-Tolak itu adalah memutuskan sesuatu. Makanya saya sangat-sangat mudah memutuskan sesuatu. Saya nggak peduli orang itu kayak apa kek. Kalau udah saya bilang A ya A. Karena saya ada unsur At-Tolaknya gitu. Nanti ada cerita lagi jus 1, jus 3 itu beda lagi. Itu jus 3 misalnya sifatnya kayak perempuan, lemah lembut, penyayang, kayak gitu-gitu. Mungkin Bowo jus berapa kita belum cek ya. Cek kodok. Nah, itu sih jadi itu yang tidak bisa dirubah si arkan. Nama itu bisa dirubah. Nah, kenapa sih nama itu penting, guys? Satu ayat Al-Quran itu bisa kalau turun ke bumi, kan di dalam Al-Quran dijelaskan itu gunung itu bisa hancur, gunung Tur. Wahyu ya, ayat Al-Quran. Padahal itu kan kata kan. Nah, nama itu juga kata. Dan kata itu doa. Makanya magicnya umatnya Nabi Muhammad apa sih? Ada yang tahu nggak? Magicnya umatnya Nabi Muhammad, ada yang tahu nggak? Mukjizatnya Nabi Muhammad deh, mukjizatnya Nabi Muhammad ada yang tahu nggak? Apa? Yang 11 bulan Ya, itu salah satu lah ya. mendapatkan Al-Quran sama. Nah, mukjizat paling besar Nabi Muhammad itu bukan membelah lautan, tapi mukjizatnya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan ke umatnya, makanya bisa jadi magic juga buat umatnya Nabi Muhammad. Dan nama itu mirip seperti Al-Quran, kata dan nama itu diucapkan tiap hari sama orang. Contoh, kan ini suka nih ngomong jir gitu kan, bener gak? Ya kan? Nah itu nama-nama jadi jir. Apalagi kalau jing gitu. Atau apalagi kalau sampai mek. Jadi nama itu doa, guys. Percaya deh, nama itu doa. Lu mau ngomongin temen lu kayak gitu terus dia bakal kayak begitu. Makanya kalau nanti teman-teman punya anak, jangan sekali-sekali saya camkan ya. Bodoh lu, goblok lu, jangan. Jadi goblok beneran. Ada cerita dia seorang peneliti pura-pura jadi guru bimbel ke anak perempuan yang minder apa segala macem dong. Cukup 1 bulan doang si guru bimbel itu, dia kan peneliti ya, nyanjung ini cantik nih, pinter, wah kamu hebat, prestasi langsung anaknya. Cuman gara-gara omongan. Jadi pertanyaan saya balikin lagi, nama itu penting gak sih, Arkan? Penting gak? Penting banget. Kenapa? Karena setiap orang ngomongin Arkan. Arti Arkan apa coba saya tanya? Hah? Rukun. Nah, berarti dia ini nanti akan merukunkan rumah tangganya. Amin. Merukunkan orang-orang yang berkelahi gitu. Jadi bisa jadi duta sahabat ya. Atau jadi Pak RT, bener. Rukun tetangga. Jadi nama itu doa, guys. Nama itu doa gitu. Oke, itu aja dari saya. Cukup pertanyaannya cukup ya. Oke. Jawabannya Rian cukup ya? Jawabannya oke. Ada lagi? Satu lagi.
Apa Bowo ya? Soal. Keberuntungan itu udah takdir dari atas atau bisa kita buat sendiri sih Pak? Mantap. Kalau kata siapa namanya ya? Siapa tuh yang Bambang Pacul, kenal nggak Bambang Pacul? Itu dia kader PDIP. Jadi dia bilang kita nggak bisa memilih kita dilahirkan dari siapa. Ada yang dilahirkan dari benihnya Soekarno. Dia brojol udah kaya raya. Kita perlu iri nggak perlu. Jadi ya itu bagian dari keberuntungan bisa jadi, tapi juga bagian dari beban. Karena dia kayaknya dia itu diperuntukkan untuk bermanfaat ke masyarakat atau enggak kan gitu. Tapi saya pernah baca ini dari Ngaji Rosso ya di TikTok nih, dia bilang emang agak rumit sih, kita itu kita dilahirkan di dunia, tapi itu semua tuh udah ada aturannya, tinggal kitanya mau mengikuti aturan atau enggak kan gitu. Nah contoh kalau misalnya Bowo udah dibilangin suruh sholat tapi Bowo nggak mau sholat. Nah berarti Bowo tidak mau mengikuti aturan. Itu haknya Bowo. Tapi ya masalah keberuntungan apa enggak akan mendapatkan resiko dari itu sih paling. Jadi keberuntungan dan resiko balik lagi ke situ. Cukup ya? Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.